Nah, saudara, ini adalah merupakan minggu terakhir untuk kita merenungkan mengenai reformasi yang sejati. Kita masih tetap pada bacaan yang sama minggu lalu, yaitu Esra pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10. Nah, saya akan mengingatkan sedikit kembali kepada saudara apa yang kita bicarakan minggu lalu, yaitu reformasi hanya mungkin jikalau didahului dengan pengakuan dosa. Kita insaf sadar akan kesalahan kita. Lalu reformasi itu didasari dengan pondasi pada pertobatan. Orang mesti bertobat. Dan di sanalah dibangun hidup yang berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan Allah menjadi satu semangat di dalam hidup kita. Nah, dari sini saudara, maka reformasi harus mampu pula merubuhkan bangunan yang lama. Perilaku, sikap-sikap yang tidak berkenan dengan kehendak Allah mesti dibuang tanpa reserve. Tidak ada yang tersisa. Dan barulah dibangun bangunan yang baru. Mendirikan bangunan baru yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Nah, itulah disebut reformasi yang sejati. Yaitu kembali menjadi baru. Seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, minggu lalu saya sudah menyinggung bagaimana situasi sekarang di tengah-tengah kekacauan, kegelisahan banyak orang. Dan bagaimana orang menyikapi kegelisahan-kegelisahan yang ada. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenung ulang. Kita kan katanya orang Kristen, begitu saudara ya. Orang percaya. Yang kalau dalam khotbah kematian selalu kita dengar setiap pendeta berkata, "Oh saudara-saudaraku, engkau yang ditinggalkan. Memang perasaan hatimu sedih. Tetapi ingatlah, yang mati ini kembali ke sorga. Ia bertemu dengan Bapa yang menciptakannya." Kan begitu saudara. Lalu kita menghibur mereka. Kita mengangkat ayat-ayat yang indah-indah, yang menggambarkan bahwa kematian bertemu dengan Tuhan. Dan ayat itu benar dan tidak salah. Tetapi kemudian seakan-akan ayat itu menjadi salah dan tidak berdaya karena perilaku kita. Kenapa? Karena kita giliran menghadapi maut itu. Karena kita giliran menghadapi kematian itu. Ternyata kita menjadi pengecut yang paling luar biasa. Ini kan kacau balau saudara. Ternyata kita menjadi orang-orang yang kerdil, sempit pemikirannya. Kita cuma mampu khotbah buat orang, tapi tidak buat diri sendiri. Kita cuma mampu mengatakan hibur orang, tidak apa-apa mati, sendirinya takut mati. Ini kan tidak fair namanya. Ini namanya penipuan. Nah, kalau sudah demikian, berapa banyak hamba Tuhan yang penipu. Menipu jemaat dengan kalimat-kalimat yang tidak punya kuasa. Menipu jemaat dengan prinsip-prinsip yang tidak benar. Hanya bisa menghibur, hanya bisa mengatakan ini tidak apa-apa, sendirinya takut luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di mana semangat Kristiani? Di mana spiritnya orang Kristiani yang katanya sudah mengalami reformasi yang sejati karena sudah menerima pertobatan dari Tuhan? Sekarang saya mau membicarakan soal reformasi dan keberanian. Keberanian akan muncul dalam setiap hati anak-anak Tuhan jikalau mereka sungguh-sungguh hidup di dalam pergumulan. Di dalam Kisah Rasul, saudaraku, ketika Rasul Paulus ditangkap, dia diancam kalau berani lagi memberitakan Injil akan dijebloskan ke dalam penjara. Dan mereka sudah punya gambaran kisah bagaimana Yesus, guru mereka, Tuhan mereka, mengalami sesuatu kesakitan yang luar biasa. Lalu Petrus, Yohanes datang kepada teman-teman. Mereka cerita apa yang diancamkan oleh majelis agama kepada mereka, yang tidak suka kepada pengikut Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan mereka berdoa. Tahukah saudara apa yang mereka minta, saudaraku? Mereka berkata seperti ini. Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami loh. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka diancam loh saudara, jelas-jelas diancam. Tetapi mereka minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah mereka gila? Maaf, jawabannya tidak. Tetapi mereka sadar akan tugas dan panggilan hidup sebagai orang Kristen. Kita kan hidup sebagai orang Kristen bukan menumpuk harta, mengganti mobil, naik jabatan, kejar-kejar gelar dan seterusnya. Kan bukan itu, saudara. Kalaupun kita sekolah,
Itu kan kita sekolah lebih tinggi lagi untuk boleh melayani Tuhan lebih baik. Kalaupun kita ganti mobil, itu kan kita ganti mobil untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Kan begitu saudara ya. Segala sesuatu yang ada untuk mendukung pelayanan. Maka pelayanan jadi paling inti dan paling penting dari segala apa yang ada. Kalau kita membangun gereja, itu kan supaya bisa tampung orang lebih banyak lagi. Iya toh. Bukan sekedar kita mau menampilkan kemegahan, apalagi kemewahan yang menimbulkan kecemburuan bagi lingkungan, terutama orang-orang kecil yang tak berpunya. Hati-hati. Maka di dalam hal ini gereja dan keberanian di dalam semangat reformasi mesti dipikir ulang. Ternyata kita sebagai orang Kristen tidak lagi memiliki semangat seperti ini. Justru waktu tidak ada ancaman. Ancaman itu belum resmi, tapi suasana yang mencekam. Lah kitanya justru lari buru-buru. Banyak jam-jam kebaktian ditiadakan, jam-jam persekutuan doa dihapuskan, kegiatan-kegiatan gereja ditutup semuanya demi alasan keamanan dan kenyamanan, ketenangan. Demi alasan bijaksana. Saya tidak tahu, ini bijaksana atau bijak situ. Ingat kalimat saya. Itu kan bijak situ, bukannya bijaksana. Itu kan bijaknya manusia, bukan bijaknya Tuhan. Apakah saudara akan mengatakan Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan adalah orang-orang goblok karena di tengah-tengah ancaman mereka justru minta keberanian? Sementara kita tidak jelas. Hanya situasi yang mencekam, tapi meniadakan persekutuan, meniadakan kebaktian. Saya nggak tahu lagi orang Kristen mau kemana. Jangan bicara sama saya tentang cerdik dan tulus. Saya sudah khotbahkan itu berkali-kali. Saya sangat mengerti itu. Jangan bicara kepada saya. Misalnya, saudara mengatakan, Bapak ini mungkin kurang mengerti politik. Saudara, di antara tidak banyak pendeta sebagai pengamat politik, maka saya salah satu di antara yang tidak banyak itu. Saya orang dari sekuler. Sebelum saya jadi pendeta, saya pengusaha. Dan bidang yang saya sukai justru mengamati politik. Kecil-kecilan lah begitu ya, saudara. Tetapi ternyata itu menjadi bekal yang sangat baik bagi saya untuk memahami situasi apa yang ada. Saya ngerti kok. Menakutkan? Oh iya, saya tahu. Tetapi maaf, saudara. Dibandingkan pengetahuan saya soal politik, saya lebih tahu lagi siapa yang kupercaya itu Tuhanku. Dan aku tahu apa yang bisa dikerjakannya. Jadi, itu memberikanku keberanian. Yang penting tugasku kujalankan. Ia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Aku tidak akan pernah mengurangi apa yang harus kuberikan bagi Tuhanku. Jam doa dan seterusnya. Nah saudara jangan bilang doakan bisa di rumah. Kalau gitu sudah tidak usah kebaktian sekalian saudara. Ya kan? Tiap minggu daripada repot-repot, biaya tinggi, mendingan orang di rumah sajalah. Kita pakai internet, email, sudah selesai. Kolektor kirim pakai wesel. Iya toh? Janganlah begitu. Nah, di sini perlu kejujuran. Kita ini sebenarnya meniadakan jam doa. Kita ini meniadakan ini dan itu karena takut atau karena cerdik. Nah kan perlu jujur. Kalau takut ya bilang lah, kita ini saudara masih penakut-penakut semua. Itu kan lebih fair, lebih jujur, lebih terhormat. Jangan dikolusi lah perasaan hati. Iya toh. Lah kalau bilang takut kan fair. Tapi kalau bilang cerdik kan jadi repot ini saudara. Iya. Bijak apa takut? Nah perlu kejujuran. Kalau sudah kita tindakan sendiri sudah salah. Akhirnya memalsukan lagi alasannya. Takut dibilang bijak. Makin salah lagi ya. Wah, mengenaskan sekali. Dan ini sangat mengerikan. Nah, ini pola pikir zaman ini di mana safety menjadi satu pemikiran yang sangat luar biasa. Security merupakan tingkat kedua kebutuhan manusia. Itu kata Abraham Maslow. Paling basic adalah soal fisik. Sandang, pangan, papan. Security, rasa aman, nyaman, ketenangan. Nah, rupa-rupanya kita-kita ini masih tahap-tahap basic semua, saudara. Kekristenan kita tuh masih di situ. Sakit ya. Maslow saja pun bisa membaca apa yang kita alami. Akhirnya melalui teori Maslow kita ditelanjangi. Kekristenan kita masih picik. Hanya soal perut. Bagaimana berdoa dapat makan. Hanya soal perut. Bagaimana berdoa dapat kecukupan. Soal pangan. Soal sandang. Soal papan. Bagaimana berdoa, dapat kebutuhan ini, dapat kebutuhan itu. Bagaimana berdoa, sembuh dari penyakit ini, sembuh dari penyakit itu. Tetapi tidak pernah memikirkan lebih lanjut. Dengan penyakit melayani Tuhan,
Di dalam kemiskinan setia kepada Tuhan. Dalam kesengsaraan tetap berteriak kepada Tuhan. Di dalam ketakutan tetap berdoa dan meminta keberanian, tetap memberitakan Injil. Bukan meliburkan diri. Tidak ada yang suruh kita libur kok. Pemerintah ini mengizinkan orang beribadah. Tapi rupa-rupanya kita membuat sendiri perhentian untuk tidak ibadah. Hati-hati. Yang kedua, saudara, reformasi yang sejati perlu kita kerjakan di dalam hidup kita. Yaitu di dalam kaitan kepekaan hati kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kita peka terhadap lingkungan di sekitar kita? Nah, kita perlu pikirkan hal-hal seperti ini. Bagaimana unsur keadilan yang menjadi berita Allah itu kita kerjakan. Nah, kita mesti berani dong merubah sikap hidup kita. Kita mesti berani merubah arah perjalanan kita. Jangan menjadi orang yang cuma bisa teriak-teriak di atas mimbar gereja. Keadilan, keadilan. Padahal di gereja pun tidak ada keadilan. Seluruhnya sistem pincang. Semua kita memperlakukan penuh dengan ketidakadilan. Politisi merekayasa sesuatu. Politisi bikin ini, bikin itu dengan trik-trik yang memalukan. Saudara-saudara, ternyata gereja pun sama, penuh dengan trik-trik yang memalukan. Lalu apa bedanya politisi dengan pendeta, dengan gereja, dengan aktivis? Maaf, saya nggak tahu bagaimana bedanya. Ini kenyataan. Lalu bagaimana kita mau menciptakan keadilan di dalam skop yang lebih luas lagi dalam bermasyarakat dalam hidup ini? Oh no, saudara. Rasa-rasanya itu mimpi yang terlalu jauh. 1-2 gereja mungkin masih ada yang setia memikirkan hal seperti itu. Sehingga mereka selalu rindu menjadi saluran berkat, bukan tumpukan berkat. Ya. Mereka rindu membagi-bagikan apa yang ada, bukan mengumpulkan bagi diri mereka sendiri. Satu kali waktu ada cerita, saudara. Seseorang naik sepeda bersama dengan Tuhan. Di belakangnya Tuhan ikut mendayungnya. Naik gunung, turun gunung, terus. Lalu di tengah jalan, saudara, karena mereka berjalan, ketika dia capek, Tuhan bantu mendayung sepeda, begitu ya. Tengah jalan banyak orang yang memberi-beri mereka. Beri. Wah, lama-lama mereka makin sulit naik, makin berat. Lalu dia ketemu orang yang susah, dia bagi lagi. Tuhan kita bagi ya, oh ya. Lalu dibagi gitu ya. Lalu jalan lagi. Lalu ada orang lagi memberi kepada dia. Sampai rupa-rupanya lebih banyak yang dia terima daripada yang dia berikan. Aduh Tuhan, kok berat sekali sepeda kita. Padahal jalanan datar. Tadi itu jalanan tanjak. Aku masih kuat. Nah, Saudara Yesus mengatakan, iya anakku. Ketika jalan menanjak tadi, kita tidak membawa banyak hadiah. Sekarang jalan datar, tapi hadiah terlalu banyak di sepeda kita. Apa maksudmu, guru? Iya. Ketika kita menerima banyak berkat dari Tuhan dan tidak membagi-bagikannya untuk orang lain, hidup itu sebenarnya terasa berat loh. Tapi ketika kita dengan tangan membagi-bagikan hadiah yang kita terima itu, naik sepeda terasa ringan loh. Hidup itu tenang, enteng, enak. Itu kan keadilan, saudara. Bagaimana menyalurkan berkat Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ini kan perlu kita pikirkan. Jadi bukan menumpuk. Bukan membanggakan, membangun kemegahan gereja. Ini salah besar toh. Katanya Kristen penuh cinta kasih. Jadi saudara-saudara juga jangan memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak rohani. Hanya saudara kayanya melimpah luar biasa, tapi orang di sekitar saudara miskinnya luar biasa. Sama sih, itu sama-sama luar biasa. Saudara kaya luar biasa, di sana miskin luar biasa. Ini kan kacau, saudara. Mari pikirkan baik-baik. Mari kerjakan baik-baik. Merenungkan ini penting dalam kehidupan kita. Saya memilih bergabung dengan satu gereja tidak kaya. Mula saya kerja, tidak dapat gaji. Memang tidak bisa toh gereja kecil. Saya kelebihan duit? Tidak. Tidak munafik, saudara. Saya perlu uang. Tapi karena doa Tuhan pimpin lah, saya mau apa? Mau saya sih ke gereja lain toh, yang bisa kasih saya gaji, kasih saya mobil. Dan sudah ada. Tapi karena doa dan pimpinan Tuhan jelas bagi saya masuk. Saya masuk ke pedalaman Kalimantan. Saya melayani di sana. Tuhan berikan saya visi yang jelas. Dan saya tahu apa yang saya harus kerjakan. Ya saya kerjakan. Maka kami mulai membangun di Kalimantan. Mulai mengerjakan di Kalimantan. Ada yang lihat? No. Ada yang menghargai? No.
Nah, siapa yang mau lihat-lihat ke dalam? Ngajak orang kerjasama ke sana pun susahnya setengah mati. Tetapi saya tahu, saudara, my God, Dia selalu memperhatikan. Saya merasakan sekali bagaimana Tuhan merubah saya step demi step, perlahan demi perlahan, terus untuk masuk kepada formasi yang pas, mengalami reformasi yang indah itu. Saya selalu berdoa kiranya Tuhan tolong saya supaya selalu peka dalam hidup saya, supaya saya selalu dipeliharakan rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti nunduk-nunduk ya saudara ya. Wah, saudara dengar suara saya mungkin saudara berkata, wah kencang sekali suaranya. Begitu saudara. Ya, rendah hati itu kan tidak berarti nunduk-nunduk, bukan itu. Kalau benar ya benar, salah ya salah, itu rendah hati. Katakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Jangan lebih dan jangan kurangi. Orang rendah hati selalu sadar apa yang dikerjakannya bergantung pada Tuhan. Dan uniknya, orang yang rendah hati selalu mempunyai keberanian lebih dari orang rata-rata. Saya rindu saudara punya itu. Saya rindu saudara mengalami itu. Itu sebab saya sangat kagum kepada bapak-bapak gereja yang mendahului kita. Kepada para rasul, kepada para nabi. Yang membuat saya selalu bermimpi dan berkata, kiranya Tuhan, saya punya seperti yang mereka punya. Indah sekali. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan dan terus maju dengan gigih dan berani. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan tetapi tidak pernah lupa menegakkan keadilan. Mereka tidak pernah pusing dengan diri mereka. Saya cemburu. Saya pingin seperti itu. Saya belum sampai di situ. Saya rindu ke situ. Nah, saya ajak saudara mari rindu ke sana. Mari mulai belajar, mengevaluasi dan bertindak. Kita kan sering kali merasa, gimana mau pikirin orang lain. Saya aja masih kurang. Kan begitu saudara ya. Pikir baik-baik. Reformasi selalu memunculkan keberanian untuk kita bertindak dalam kehidupan. Reformasi selalu melahirkan kepekaan untuk menegakkan keadilan bagi sekitar kita. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, terakhir penting bagi kita, reformasi juga menumbuh kembangkan di dalam hidup kita pengharapan yang solid tadi. Keberanian untuk memberitakan Injil, kepekaan untuk menegakkan keadilan, akhirnya membuat kita peka kepada pimpinan Tuhan. Cinta kepada kebenaran, maka di sanalah hope, pengharapan yang kuat itu dibangun. Mungkin keluarga mengalami kesulitan, masa lalu kita jelek, mari datang pada Tuhan. Berdoa dengan serius, bukan tradisi loh, bukan kebiasaan loh. Pikir baik-baik. Nah, kalau Tuhan mau gembleng saudara, mau pukul saudara, sakitnya luar biasa. Terima. Jangan ngambek lalu bilang, Tuhan mau pukul-pukul, tapi jangan terlalu keras dong, gitu ya. Jangan. Itu tidak semangat reformasi. Demi Tuhan yang hidup. Masuki, jalani. Biar dia membentuk engkau. Sakit? Ya mungkin. Tidak sakit? Mungkin juga. Saya tidak tahu. Itu cara Tuhan dengan masing-masing orang. Dengan segala polanya. Tetapi yang jelas untuk kebaikan umatnya. Bukankah dia pembuat periuk yang baik? Ya penjunan. Kita tanah liat. Yang merubah kita secara radikal. Sampai kita muncul menjadi sesuatu yang baru. Yang hidup kita sepenuhnya mengarah pada dia. Reformasi yang sejati hanya di dalam dia. Kiranya saudara sebagai orang Kristen mengalaminya, bertumbuh bersama dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Kiranya pemahaman pengertian kami tentang reformasi itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Sebagai pribadi, keluarga, khususnya gerejamu. Supaya sebagai gerejamu kami sadar akan panggilanmu, peka dalam hidup kami. Dan kami tidak menjadi sampah masyarakat. Yang hanya tidak bisa bersaksi tentang Tuhan. Dan hanya bahkan tidak lebih daripada batu sandungan dalam kehidupan ini. Karena orang mentertawakan dan mencemooh kami. Tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.